再次我们恭敬合掌顶礼， sekali lagi kita beranjali, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Maha Guru, para Buddha Bodhisattva, silsilah Tantrayana Chen Fozong. 感恩各本上师真火宗历代传承祖师坛城主尊、秀法主尊。今天同修一切圆满，前生尊莲生活佛，佛体安康，请佛祖师师母莲相上师身体健康，一切吉祥。网络上的同门及在佛堂参加同修的同门，中等身体健康，阖家平安。 道心坚固，逢凶化吉。师兄师姐，大家晚上好, selamat malam semuanya. Barusan kita juga lihat iklan kita bahwa hari Cengbeng kita ada kegiatan yaitu pertobatan Kisti Garba serta Homa Kisti Garba. Kepada師兄師姐yang ingin mendaftarkan leluhur, silakan hubungi official kita. Ya, waktu memang agak panjang, tapi tolong agak cepat sedikit daftar karena Cengbeng ini kita agak sibuk untuk mengurus peti-peti ya untuk leluhur tersebut. 师兄师姐如果要参加报名超度祖先的，欢迎大家踊跃报名参加因为我们在清明节会比较忙一点所以请大家提早来报名。 所以我们也跟大家宣布提早的这个活动给大家知道。好，那长话短说，一般的那么我们请莲普上师跟我们法语开示一下。kita persilakan莲普上师 untuk membabarkan dharma. Mari kita beranjali sejenak ucap syukur dan terima kasih sekali lagi atas adistana pemberkatan dari Mula Guru Dienshen, dari para guru silsilah Tantrayana Chenfo, dari para Buddha Bodhisattva, dari Idam Padma Kumara Putih, dari Wajra Dharmapala Dewa dan Naga yang telah memberkati sadhana kita pada malam hari ini. Semua berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Liensen Siti Hom. Selamat malam kepada para carya, para dharma duta, para tangju,師兄師姐semuanya dimanapun berada ya. Terima kasih tetap mengikuti sadhana secara online ya. Kita tahu bahwa tidak lama lagi ya, di bulan April itu adalah kita sebagai orang Tionghoa itu selalu tradisi Cengbeng ya, melaksanakan tradisi Cengbeng. Nah, saya juga ada baca berita di Palembang ini untuk tahun ini diinfokan sudah boleh sembahyang kubur ya, sudah mulai dibuka untuk para simpatisan ya umat-umat Buddha untuk ziarah ke makam leluhur ya. Nah, saya tidak tahu kalau di daerah yang lain ya. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan sekali ya. Kita juga dengar berita-berita juga mengatakan bahwa kasus-kasus pandemi ya, kasus COVID untuk Indonesia itu katanya sudah mulai menurun ya. Kita sangat terima kasih sekali ya. Atas apa? Atas adistana dari Maha Guru, dari Yao Tse Ching-mu, dari para Buddha Bodhisattva yang selalu memblessing kita sehingga kita bisa menjalani ya kehidupan kita walaupun yang tidak normal, tapi bisa kita hadapi pandemi ini dengan senang hati juga ya kita hadapi, dan juga kita juga bersama-sama bisa hidup kembali normal ya. Nah, ini di bulan 3 nih, sesuai dari petunjuk dari Mahadewi Yao Tse, kapan akan berakhir pandemi? Ya, pelan-pelan akan menjadi endemi, yaitu tahun 2022 dan tepatnya ya kurang lebih San Yuefen ya, Secun ada pernah menceritakan. Inilah membuktikan bahwa ulas asih dari Mahadewi Yao Tse Ching-mu ya terhadap umat manusia sangat luar biasa. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Yao Tse Ching-mu ya. Nah, sangat senang sekali karena kita bisa kenal sama Adinata Cucun dari Yao Tse Ching-mu ini, apalagi di dalam aliran Tantrayana Chen Fozong. Kalau kita cerita
tentang Yao Tze Chimu. Wah, kita sudah banyak sekali cerita-cerita mujizat yang diberikan oleh Mahadewi Yao Tze, ya, yang diberikan oleh Maha Guru kita juga, ya. Nah, kita di bulan April ini, yaitu dalam rangka Festival Cengbeng, kita akan mengadakan upacara pertobatan, ya, pertobatan Kisti Garba, dan disempurnakan dengan upacara Api Homa Ticang Pusa Kisti Garba. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan, ya, bahwa kita melakukan kegiatan seperti pertobatan Homa itu sebenarnya hanyalah, dia bilang sebenarnya tujuannya itu kita huisyang untuk orang meninggal saja katanya, ya. Padahal bukan. Sebenarnya ritual pertobatan, ritual Api Homa itu lebih dititik beratkan kepada siapa? Kepada insan yang masih ada hidup di dunia kita, di dunia soha. Itu lebih dititik beratkan. Nah, kalau kita baca di dalam sutra Ticang Cing, ya, kalau orang meninggal, kalau kita huisyang dia, kalau kita limpahkan jasa itu, dia cuma dapat satu bagian. Sedangkan sisanya kemana? Yang 6 bagian lagi, yaitu sisanya adalah untuk orang yang melakukan doa tersebut atau yang masih hidup. Nah, seperti tadi, waktu kita huisyang, kita ada penyaluran jasa kepada orang yang meninggal. Dia cuma dapat satu bagian, tapi kita dapat 6 bagian. Makanya itu dalam kehidupan kita melakukan setiap kegiatan upacara ritual Buddhis, ya. Nah, misalnya Paichan, Homa, Chifu, Chautu, Fahui. Sebenarnya tujuannya itu apa? Utama lebih titik beratnya kepada orang-orang yang masih ada di dunia kita, masih hidup maksudnya, ya. Untuk yang Jian. Ying Jian punya, yaitu roh-roh itu dapat bagian, cuman satu bagiannya, 6 bagian untuk kita. Nah, jadi kita selagi masih bisa berbuat, ya. Nah, di dunia ini Maha Guru juga pernah cerita dan tekankan, ya, alangkah baiknya kalau kita ini banyak sedikit membuat karma-karma baik. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan pertobatan, melakukan Api Homa itu tujuannya apa? Itu untuk mengikis karma kita sebetulnya. Karma kita itu bukan hanya dalam kehidupan sekarang, tapi karma kita itu berasal dari kehidupan yang lampau. Nah, yang sekarang kita bawa buah karma itu dalam kehidupan ini. Bahkan kehidupan ini juga kita menciptakan karma baru lagi untuk kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita punya kesempatan seperti kita akan adakan upacara Paichan, Homa, ini sebenarnya satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita semua, ya, sesungguhnya yang telah mendengar, bahkan yang belum mendengar upacara ini, kita boleh kasih tahu, ya, apalagi pertobatan Ticang Wang Pusa, ya. Pertobatan Ticang Wang Pusa ini, Ticang Chan ini, sebenarnya pertobatan ini jarang dilakukan dan jarang terdengar. Nah, namanya tidak terlalu familiar, tapi kalau kita sebut seperti nama pertobatan yang lain, Liang Huang Pao Chan, San Mei Sui Chan, Ta Pei Pao Chan, Jing Tu Chan. Ya, semua orang pernah mendengarnya nama pertobatan ini. Apalagi Liang Huang Pao Chan. Nah, di dalam Buddhisme, ya, kalangan Buddhis pasti mengenal nama pertobatan Kaisar Liang. Ada lagi pertobatan Cingkang Wajra, Cingkang Chan. Nah, juga jarang orang mendengar pertobatan Cingkang Chan. Biasanya kalau dalam sebuah ritual pelimpahan jasa untuk leluhur, ya, pelimpahan jasa untuk leluhur, atau kita dalam bahasa istilah orang Tionghoa ini cokong te, ya, bikin pahala. Biasanya mereka melakukan mengundang para biksu, biksuni banyak untuk membuat sebuah upacara ritual yang sangat meriah, ya. Dengan apa? Membacakan kitab pertobatan. Biasanya yaitu adalah San Mei Sui Chan, ada lagi Cingkang Chan, ada lagi Liang Huang Pao Chan. Nah, kita akan mengadakan di VVBS kita akan mengadakan yaitu pertobatan Ticang Wang Pusa, Ticang Pao Chan. Nah, kita tahu bahwa Ticang Wang Pusa itu sangat luar biasa, dia punya ikrar, ya. Makanya disebut dengan nama Tahyuan Ticang Wang Pusa, Maha Pranidana Kisti Garba Bodhisattva. Ikrarnya besar. Apa ikrarnya? Dia bilang berusaha untuk mengosongkan neraka. Neraka tidak kosong tidak mencapai Buddha. Padahal Ticang Wang Pusa juga seperti Kuan Seing Pusa.
Kuochi itu sudah mencapai Buddha. Tapi kenapa? Karena dia punya ikrar. Karena dia tahu bahwa banyak insan yang menderita di dunia ini dan menderita akibat karma-karma buruk yang dia diperbuat selama kehidupannya, sehingga ketika meninggalkan hidup tersebut dia terlahir di alam yang samsara, ya, terutama di alam neraka. Nah, makanya Ticang Pusa itu sangat dikenal sekali, yaitu adalah dikatakan ada Yuming Jiaozu Taiyuan Ticang Pusa. Yuming Jiaozu itu artinya apa? Pemimpin dari dunia arwah, Ticang Wang Pusa. Nah, kita bikin upacara pertobatan Ticang Can, ya. Pertobatan Ticang Can ini sebenarnya bersumber dari mana? Bersumber dari kitab suci agama Buddha, yaitu Ticang Cing. Dan ada lagi yang disebut dengan Selun, Ticang Lun. Nah, ada lagi yaitu satu lagi kitab San Se Ing Kuo, ya, tapi bukan San Se Ing Kuo Cing, yaitu yang di dalam ini yang pernah diceritakan oleh Sakyamuni Buddha, yaitu tentang pengamatan hasil karma. Nah, ini ada satu sutra yang disabdakan oleh Sang Buddha, di dalam itu menceritakan tentang Kistigarbha Bodhisattva juga. Nah, ini sutra ini jarang orang baca. Yang banyak kita baca di kalangan Buddhis itu terkenal itu adalah sutra Ticang Pusa atau kita kenal dengan Ticang Cing. Nah, banyak orang yang senang baca Ticang Cing. Nah, saya harap Sesung Sece kita yang hari ini ikut syufa dan ikut dengar saya punya ceramah, ya, Anda yang suka baca Ticang Cing, alangkah baiknya kalau Anda selain baca Ticang Cing, Anda bisa pai Ticang Can. Itu sangat baik sekali, ya. Kenapa? Kalau kita baca Ticang Cing, itu kita tahu ceritanya. Tapi Ticang Can ini itu lebih lagi diperjelas lagi dari kitab sutra itu, ya. Nah, sebenarnya Ticang Can ini merupakan satu versi singkat, versi sederhana dari upacara pertobatan, yaitu kita kenal yaitu Liang Huang Pao Chan. Kalau Liang Huang Pao Chan itu banyak waktunya, 10 bab, ya. Nah, kalau kita bilang 10 buku, nah Ticang Can ini cuma 3 buku, Sang Chong Xia. Nah, seperti Ticang Cing juga, Sang Chong Xia, Ticang Cing jumlah babnya banyak, yaitu ada 13 bab, ya. Nah, Sesung Sece, saya tahu Anda ada yang senang sekali baca Ticang Cing. Dia bilang baca Ticang Cing ini banyak mujizat. Kenapa banyak mujizat? Ya karena Tayen Ticang Pusa itu, ikrar Ticang Pusa itu yang membuat Anda menjapakan Ticang Cing itu sehingga menimbulkan mujizat yang luar biasa. Nah, seperti Anda baca Kawang Cing juga sama, baca mantra Om Guru Rinchen Siti Hom juga sama. Semua mantra, semua sutra, apa yang Anda baca, yang Anda japakan, kalau Anda tekuni, Anda betul-betul japa, itu pasti akan menghasilkan satu kekuatan yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Ya, bukan berarti sutra Ticang Cing hebat, berarti kita harus baca Ticang Cing aja, nggak usah baca Kawang Cing. Tidak. Ya, semua sutra semuanya adalah memiliki kekuatan masing-masing. Tergantung Anda memiliki jodoh dengan sutra yang mana menurut Anda jodoh Anda. Nah, ada memang yang berjodoh dengan sutra Chen Fo Cing, ada yang berjodoh dengan sutra Ticang Cing, ada yang jodoh dengan Amito Cing, ada yang jodoh dengan Yao Se Cing, ada yang jodoh dengan Cing Kang Cing, bahkan ada yang jodoh dengan Poye Polomito Sin Cing. Ya, banyak. Jadi dalam agama Buddha ini kita cerita tentang nidana atau jodoh, ya. Nah, seperti kita bikin Pai Chan, Ticang Can. Nah, mungkin Anda pikir ini Ticang Can, kita ikut. Kenapa? Kita menjalin jodoh dengan Adinata, misal Ticang Pusa. Di dalam pertobatan Kistigarbha itu bukan hanya memuja nama Ticang Wang Pusa, tapi juga memuja nama Buddha-Buddha yang lain dan Bodhisattva yang lain dan para Dharmapala, ya. Dan bahkan apa? Termasuk raja-raja hantu yang ada namanya tertera di dalam kitab Ticang Cing. Nah, ya. Jadi Anda jangan bilang, kita pai Ticang Can ini khusus untuk arwah, bukan. Sebenarnya Ticang Wang Pusa setiap pertobatan apapun, ya, bukan hanya untuk tujuan pelimpahan jasa kepada arwah, juga untuk melimpahkan jasa kepada diri kita. Ya, apalagi Anda yang sering mengalami kesialan. Nah, Anda harus banyak paichan sebetulnya. Ya, Anda yang tidak punya dewa-dewa penolong, ya.
hensau kuiren. Ya, Anda harus banyak paichan. Kenapa? Banyak dewa-dewa hantu yang tidak nampak itu yang menghalangi Anda. Maka Anda harus paichan. Paichan itu artinya apa? Chan hui. Chan dan hui. Chan itu artinya apa? Menyesal terhadap orang lain, ya, mengakui kesalahan terhadap orang lain. Hui artinya apa? Hui itu huito, kita kembali menoleh ke belakang. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Nah, itu Chan hui. Nah, kita di hadapan para Buddha, Bodhisattva di altar mandala kita melakukan pertobatan Chan hui. Nah, itu disaksikan oleh para Buddha dengan kita menjapakan kitab pertobatan atau sutra pertobatan. Nah, waktu kita menjapa membaca sutra pertobatan itu berusaha untuk apa? Japalah, bacalah, keluarkan suara, bukan baca dalam hati. Anda sedapat mungkin membaca, mengeluarkan suara Anda, ya, sedapat mungkin dan berkonsentrasi. Nah, ketika mengucapkan nama Buddha, bernamaskarala, bervisualisasilah, Anda memegang kaki Buddha yang ada di depan Anda, hadapan Anda visualisasi demikian. Ya, bukan yang baca itu hanya pemimpinnya, ya sangse aja yang baca, kita di belakang nggak usah baca, biarin aja, nanti waktu kuipai baru kita kuipai. Kuipai pun sedapat mungkin lihat apa yang dijapa nama Buddha itu. Ya, memang kenapa kita pakai nyanyi? Ada yang tanya. Ya supaya kita bisa lebih meresapi. Nah, kalau kita baca saja, mungkin kita ada rasa mengantuk. Ya, nah banyak orang yang tidak suka paichan. Kenapa? Satu, waktunya lama. Yang kedua, kakinya cepat sakit. Kenapa? Waktu baca suruh sujud terus. Sudah itu, sudah sujud, suruh berdiri, kuipai, ya, naik turun. Capek dia bilang. Ya, tapi kalau kita lagi bikin karma buruk, kita tidak pernah bilang capek saya. Ya, nah ini, jadi paichan itu sebenarnya memerlukan apa? Memerlukan daya konsentrasi dan daya tahan tubuh kita. Nah, itu penting sekali dalam kita mengikuti suatu upacara Ratna Desana Kasmayati, ya, pertobatan. Nah, kenapa disebut Ratna Desana, Ratna Kasmayati? Karena kitab pertobatan itu diibaratkan sebagai suatu pusaka yang kita peroleh untuk apa? Untuk merubah kita punya nasib. Nah, kalau kita dapat pusaka, sesuatu pusaka, ini barang pusaka, pasti bagaimana perasaan Anda? Sangat menghargai. Makanya ketika Anda tahu bahwa setiap ada kesempatan ikut paichan, itu bagaikan Anda mendapatkan sebuah pusaka, sebuah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh para Buddha Bodhisattva. Coba Anda pikir, Anda pernah ikut enggak Ticang Chan? Saya tanya. Mungkin sesiung suci kita di sini ada yang pernah ikut, ada yang belum pernah ikut. Bahkan mungkin ada yang baru mendengar namanya. Apa itu pertobatan Kistigarbha? Ya, sangse bilang Ticang Chan, ya. Ada mungkin yang baru dengar. Tapi kalau bilang Sanmei Sui Chan, mungkin sudah ada yang pernah ikut, apalagi Liang Huang Pao Chan pasti sudah sering, ya, terkenal, ya. Tapi Ticang Chan memang tidak terkenal. Kenapa? Ticang Pusa ini jarang orang cari. Banyak orang cari pusa itu siapa? Kuan Sing Pusa. Kenapa? Karena orang selalu memiliki prasangka yang tidak baik. Ticang Wang identiknya dengan alam neraka, dia bilang. Ngapain kita cari dia? Ya enggak? Amitofo, ngapain kita cari? Kalau meninggal baru cari Amitofo, padahal salah. Namanya Pusa, apalagi kita kenal dengan Pata Pusa, 8 bodhisattva besar. Ada lagi Seta Pusa, ya. Semua Pusa itu datang ke dunia manusia itu apa? Untuk menyelamatkan para insan, ya. Jadi jangan bilang dia, Ticang Pusa itu identiknya dia tinggal di alam neraka. Bukan. Kalau Ticang Pusa sudah masuk neraka, ya, di alam neraka itu api-api yang berkobar itu menjadi danau semua. Seperti Kuan Sing Pusa turun ke neraka. Kuan Sing Pusa menggunakan air amertanya memadamkan api-api neraka itu. Semua menjadi apa? Kolam teratai. Ya, kenapa? Jangan bilang Amitofo identiknya dengan orang meninggal. Tidak, Sucun ada bilang.
banyak orang yang selalu memiliki pengertian yang salah, ya. Padahal tidak demikian. Nah, jadi Anda bilang, oh Ti Chang Wong Pusa saya tidak mau pai. Sebenarnya setiap orang pun pasti ketemu Ti Chang Wong Pusa. Apalagi Anda di dunia manusia, Anda pasti ketemu Ti Chang Wong Pusa. Kalau Anda ketemu biksu, ya, apalagi yang Chen Fo Chung punya biksu, Sangse, dia sudah pakai UFO Kwan, itu adalah Ti Chang Wong Pusa sebetulnya. Ya, nah, jadi Anda jangan bilang saya tidak ketemu Ti Chang Wong Pusa di alam manusia. Ada, para biksu itulah Ti Chang Wong Pusa sebenarnya. Ya, kenapa? Karena dia mengorbankan juga. Korban apa? Korban jiwa raganya demi apa? Demi dia mencapai keberhasilan dalam sadananya untuk apa? Menolong makhluk lain lagi, menolong manusia. Nah, itulah makanya di dalam ajaran Buddha Dharma itu banyak sekali ritual-ritual agama Buddha, di mana banyak orang yang selalu mengartikan apa? Salah berpikir bahwa dalam agama Buddha itu sangat repot, dia bilang cari yang simple. Padahal bukan repot, memang demikianlah aturannya. Ya, untuk melakukan suatu kegiatan itu ada ritualnya kalau kita bilang. Nah, seperti Anda makan, tidak mungkin serta-merta langsung makanan Anda di depan Anda. Pasti Anda harus misalnya pergi restoran, lihat buku menu, periksa yang mana yang Anda mau makan, tunggu dulu sebentar, ya enggak? Nah, sama dalam agama Buddha juga demikian. Tidak serta-merta langsung zat instan. Dibilang mie instan aja enggak bisa instan juga. Betul enggak? Mau buka dulu bungkusnya, sobek bumbunya, tuang lagi dalam mie, kasih air panas lagi. Mana disebut mie instan? Kalau mie instan langsung buka langsung makan, ya itu makan kerupuk namanya. Kerupuk pun perlu ya di Palembang, perlu digoreng lagi. Nah, sama dalam agama Buddha juga perlu namanya ada ritual atau fose. Nah, makanya dalam agama Buddha itu ada ritual yang disebut dengan ritual merah, ritual putih, tahu ya? Kalau ritual merah identik dengan kebahagiaan. Kalau ritual putih biasanya kita identik dengan kesedihan, yaitu apa? Upacara duka. Nah, kalau dalam agama Buddha disebut paise, itu hongse. Hongse itu upacara yang bersifat kebahagiaan, yaitu misalnya ulang tahun, pernikahan. Nah, ulang tahun pun sendiri ya, sebenarnya di dalam agama Buddha itu sebenarnya kita bukan hanya merayakan, tapi kita harus apa? Melakukan pelimpahan jasa, hui xiang juga. Untuk siapa? Untuk orang tua yang melahirkan kamu. Termasuk hui xiang untuk diri kamu sendiri, bisa punya umur sampai saat ini. Ya, nah itulah. Jadi kita dalam upacara Cengbeng ini kita akan bikin upacara pertobatan Ti Chang Chan, ya, pertobatan Istigarbha 3 hari dari tanggal 7, 8, 9 dan di tanggal 10-nya April kita akan mengadakan upacara Homma Puja, ya, Homma Puja Ti Chang Wong Pusa. Nah, ya. Nah, ini saya ada satu cerita tentang Chao Tu. Nah, cerita tentang Chao Tu. Ini dari buku karya Mahaguru, buku yang lama sekali buku ini ya. Saya cerita, saya lupa judul bukunya apa, tapi isi ceritanya saya masih ingat. Nah, itu suatu ketika Secun, ya Mahaguru kita, masih berada di Taiwan. Ketika itu Secun belum menjadi biksu, ya, dia masih umat awam. Nah, dia menjadi umat awam tapi dia sudah menerima bodhisattva sila, ya, bodhisattva sila. Suatu ketika di malam hari, ya, Secun itu mendengar suara. Nah, ketika hendak tidur, Secun itu mendengar suara dari atas atap rumah. Suara apa? Suara orang berbisik dan suara besi beradu, ting 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 gitu, ya. Nah, ternyata Secun mendengar ada orang yang sedang berbicara di atas atap rumah, di atas genteng. Berbicara apa? Jangan berisik, nanti ada orang yang dengar kita. Kita untuk malam hari ini kita numpang dulu di sini, dia bilang, ya, di atap rumah itu dia bilang kita numpang dulu. Karena apa? Besok kita mau pergi. Nah, dia berbicara, ini arwah sebenarnya ya. Secun dengarin percakapan itu, dia bilang besok kita akan pergi. Pergi mana?
Nah, ada yang tanya, kita pergi makan besar. Nah, dia bilang, di mana? Di satu vihara. Kenapa makan besar di sana? Karena di vihara itu besok banyak biksu, dia bilang, akan memimpin upacara cautu, penyeberangan arwah. Pasti banyak makanan, banyak beras, banyak bakpao, banyak daging. Nah, ya, banyak kue-kue. Nah, akhirnya arwah itu berbicara demikian, Secun tuh mendengar. Oh, ada wihara mau cautu, Secun aja enggak tahu. Nah, Secun anggap ini percakapan ini biarin aja. Besoknya Secun cari informasi, yaitu apa? Kalau dulu kita bilang ada buku telepon ya, tahu ya? Buku telepon, Secun cari nama vihara tadi yang Secun tadi malam dengar, Secun telepon ke wihara itu, numpang tanya, betul nggak di wihara kamu nanti ada upacara cautu? Yang angkat telepon pengurus wihara bilang, betul. Kenapa? Mau daftar ya? Enggak, cuman pingin tahu, kata Secun. Nah, sampailah hari upacara ya, besok itulah. Jadi Secun pergilah ke wihara itu. Secun lihat di sana. Banyak sekali orang datang. Datang apa? Daftarkan untuk cautu. Datang lagi untuk apa? Datang untuk melihat keramaian. Datang untuk lihat biksunya. Dia Secun dari jauh lihat, upacara dimulai, ting tong ya, mulai bunyi gendang, bunyi lonceng, bunyi muinya, segala macam bunyi musik. Secun lihat biksunya sedang mimpin, sudah itu bermudra, baca mantra, baca sutra, ada yang lempar makanan, ya, semuanya dilakukan. Secun lihat banyak arwah yang datang ke hadapan para biksu itu. Tetapi ada juga arwah yang datang itu tangannya diborgol, kakinya diborgol. Dia datang ke depan, biksu itu tidak bisa lihat. Arwah itu tangannya diborgol begini. Dia minta biksu itu buka, biksu tidak bisa melihat, arwah itu tetap begini. Akhirnya Secun lihat aja, itu arwahnya tidak bisa terbuka borgolnya. Nah, Secun lihat dari jauh. Nah, ketika itu ya Secun lihat, ini kesian sekali arwah-arwah ini ya. Nah, Secun lihat lagi ada apa? Ada arwah-arwah yang wujudnya seperti preman, tahu ya? Wujudnya preman. Dia bawa bawa tongkat. Nah, tongkat pukul itu. Dia tongkat, arwah-arwah itu mendekati apa? Mendekati tumpukan karung beras. Nah, tumpukan karung beras. Jadi arwah itu menggunakan tongkat itu, tusuk karung beras itu, angkat dia di belakangnya, angkat. Tapi Secun lihat karung beras tetap tidak bergerak di situ. Yang diangkat itu apa? Sarinya, saripati dari beras itu sudah diangkatnya, dibawa lari. Ada lagi arwah yang datang kemana? Meja persembahan. Yang ada persembahan ayam, ikan, daging-daging, semuanya cium begini langsung masuk mulut. Cium begini masuk mulut. Nah, Secun lihat dari jauh. Ternyata apa? Secun ada ngomong bahwa roh itu ya menerima persembahan itu bukan barang, misalnya satu karung beras dia ambil semua, bukan. Tapi dia mengambil chi, prana yang ada dari beras tersebut. Misalnya makanan, ada prananya dia ambil chi-nya. Nah, kalau manusia makan, dia makan bentuknya wujud itu harus masuk. Misalnya beras kita makan, kita masak jadi nasi, baru kita masukkan. Tapi kalau arwah, nasi itu beras sudah dimasak jadi nasi, dia enggak makan nasinya, tapi dia mencium prana dari nasi tersebut. Hilang energinya. Nah, itu bedanya arwah sama manusia. Nah, Secun akhirnya lihat arwah-arwah itu banyak yang semakin lama semakin berdatangan. Banyak yang datang itu adalah di borgol. Di borgol dia tidak bisa dibuka borgolnya. Akhirnya Secun tuh mendengar satu suara. Suara apa? Suara dari gurunya Secun, yaitu Sansan Chiu-ho ya. Sansan Chiu-ho itu adalah guru roh yang tidak nampak oleh orang biasa, tapi Secun bisa tahu ini guru rohnya. Suaranya dari Sansan Chiu-ho itu kasih tahu kepada Secun apa? Kamu baca mantra. Nah, dia suruh Secun baca mantra. Secun berdiri, Secun dengar, suruh baca mantra apa? Mantra Wang Senso. Namo Amitopo Ye Tota Chiatoye. Baca terus, dia bilang. Baca terus dan
suruh Secun pakai mudra untuk buka borgol itu. Nah, karena Secun baca, Secun Komat Kamit, arwah-arwah itu dengar, ada yang baca mantra, ada baca Wang Senco, dia lihat kemana ini, ada yang baca. Nah, arwah itu banyak yang datang ke tempat Secun. Secun berdiri aja, karena orang rame, jadi tidak diperhatikan. Tapi ada juga yang perhatikan Secun, anggap Secun orang gila. Kenapa? Komat Kamit sendiri, tangannya bentuk mudra begini ya. Secun memperagakan mudra. Ternyata Secun bilang, saya memperagakan mudra itu adalah mudra untuk membuka borgol dari para arwah yang terjerat borgol itu. Nah, ya. Nah, ini cerita dari Secun punya buku. Ini lama buku ini, saya pernah baca. Nah, Secun kasih tahu bahwa kalau upacara Chautu itu ya seperti kita sekarang, belum kita lakukan tanggalnya. Kita ngomong ini, sekarang kita pengumuman ini. Ya di vihara kita ngomong begini. Itu ada kalau misalnya ada arwah-arwah yang berjodoh ya, yang lewat ya, dia bisa mendengar. Nanti berita ini bisa nyebar. Nyebar kemana? Ke alam mereka. 1 sebar 10, 10 sebar 100, 100 sebar 1000. Apalagi Fahui yang besar. Nah, apalagi Fahuinya besar seperti pertobatan Liang Huang Pao Chan. Karena pernah di sini juga kita mengalami mujizat seperti demikian, ya. Kenapa? Kita pernah mimpi banyak sebelum upacara arwah sudah datang, nunggu di luar tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada yang jaga di vihara, yaitu adalah Fufa, dewa Dharmapala yang menjaga. Nah, seperti kita bilang mau bikin cengbeng ini untuk leluhur-leluhur kita. Nah, Secun Seche yang sudah mendengar cepatlah daftarkan ya. Nah, kenapa? Secun aja bilang Puxian Pusa Samanta Badra Bodhisattva itu pernah kasih tahu Secun. Secun, ketika Anda Huixiang itu untuk arwah-arwah itu Anda harus sebut apa? Arwah yang berjodoh maupun yang tidak berjodoh harus menerima Huixiang Anda. Nah, seperti kita ini, kita ngomong ini, mungkin ada yang sudah daftar, ada yang tidak terdaftarkan. Mereka pun bisa hadir para arwah tersebut. Kenapa? Mereka juga ingin mendapat pancaran cahaya Buddha. Ya, nah Anda yang sudah dengar jangan pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura tidak tahu. Nantilah, masih lama itu, masih 2 minggu lagi dari sekarang ya. Nah, kalau bisa daftarlah. Anda mau kongyang juga boleh ya. Berpartisipasi, silakan cancuk ya, berpartisipasi. Nah, apalagi kalau dalam upacara Chautu ya, Secun pernah juga bilang, kalau kita bisa kongyang ya, berdonatur juga baik sekali untuk kita punya arwah-arwah leluhur. Dan kalau kita tidak bisa, kita boleh berdonatur yaitu sumbang. Sumbang apa? Sumbang makanan. Ya, sumbang beras terutama itu. Kenapa? Karena beras itu, 1 butir beras itu melambangkan 1 chongsen. Ilimi tiap taipiao ike chongsen, Secun ada bilang. Jadi 1 karung beras itu berapa banyak butir berasnya kita tidak tahu. Nah, Anda bisa sumbang beras, sumbanglah. Ya, saya tidak paksa Anda, ya, tapi saya kasih tahu Anda. Kenapa? Karena saya baca di buku Secun ada ngomong. Ya, kalau kita bisa, kita lakukan. Pahala itu juga kembalinya kepada diri kita dan kita limpahkan lagi kepada untuk makhluk lain atau untuk insan yang berjodoh sama kita ya. Nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk malam hari ini. Amitofo. Kita kembalikan kepada Lien Nangsu. Itulah penjelasan mengenai Chautu ya. Jadi Secun Seche yang ingin Chautu leluhur, demikianlah. Silakan daftar. Masih ada kesempatan, jangan lewatkan. Ya, oke, kita kembali ke cuciau kita. Demikianlah Dharma Desana dari Vajra Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati.给网络上的同门加持摩顶。感恩师尊的加持。
Mari kita kembali menghadap altar. 主真佛观想大礼拜100个本传承上世纪十方三世一切佛 Om Ahum 200诸菩萨 Om Ahum 300护法金刚 Om Ahum 四平等的吸收。好了，我们在礼拜天见，再见，谢谢大家，阿弥陀佛。